Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Senang sekali kalau kita masih boleh bersekutu di dalam renungan firman Tuhan yang ada di YouTube ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dan meneguhkan iman kita. Dan mari kita terus membuka hati dan pikiran kita untuk mengawali segala aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih ini awal pekan buat kita. Mari kita awali pekan ini dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini dinyatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Kenapa Yesus mengklaim dirinya bahwa dia adalah gembala yang baik? Kenapa dia mau menyatakan dirinya kepada orang-orang banyak bahwa dia adalah gembala yang baik? Karena memang ada gembala yang tidak baik. Gembala yang hanya memperhatikan dirinya dan tidak mempedulikan masa depan kehidupan daripada domba-dombanya yang dia gembalakan. Ini yang mau dinyatakan kepada kita. Dan ini sekaligus saudara-saudara menjadi teguran dan tamparan kepada setiap gembala-gembala. Termasuk kami semua gembala-gembala hamba Tuhan yang menggembalakan domba-domba Kristus di gereja maupun di dalam banyak hal. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang apa yang mau Tuhan tunjukkan kepada kita? Ya, di manakah dia atau kebaikannya? Yang pertama, sebelum ayat ini sudah dinyatakan kepada kita, ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus mau menyatakan saudara-saudara bahwa perbedaan antara dia sebagai gembala yang benar, gembala yang baik, dengan gembala yang tidak baik itu. Gembala yang tidak baik itu mereka adalah orang-orang upahan. Mereka bukan pemilik domba itu. Mereka hanya mengharapkan gaji, mengharapkan upah dari sang pemilik domba-domba tersebut. Sehingga ketika apa? Ketika ada serigala, ada ancaman atau binatang-binatang liar yang mau menerkam domba-domba itu dan itu dirasakan membahayakan dirinya, maka dia akan lari, meninggalkan domba-dombanya. Dia tidak akan peduli dengan kehidupan domba-dombanya. Tetapi di sini saudara-saudara, Yesus berbeda. Justru Yesus mau menunjukkan bahwa dia adalah pemilik domba-domba itu. Sehingga ketika dia menyadari bahwa dia adalah pemilik, karena dia adalah pemiliknya, maka dia pasti akan berupaya untuk menjaga kawanan domba itu supaya jangan sampai ada yang mengancam. Kalau ada serigala, kalau ada binatang buas saudara-saudara, maka Yesus akan mengorbankan dirinya sebagai gembala yang baik. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Yesus juga terhadap kita saudara-saudara. Terhadap manusia ini. Kita orang-orang yang berdosa. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Untuk melepaskan kita dari kuasa maut, daripada kuasa dosa itu sendiri. Sehingga kita terlepas, terbebas dari setiap ancaman-ancaman yang bisa menghancurkan kehidupan kita.
Itulah dia, Yesus, gembala yang baik itu. Yang kedua, saudara-saudara, ia mengenal domba-dombanya. Itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Di ayat yang ke-14 ini, Yesus menegaskan bahwa sebagai gembala yang baik, ia memiliki kualitas yang unik, yakni mengenal domba-dombanya. Biarpun saudara-saudara domba-domba itu terlihat mirip, terlihat serupa, tapi karena dia adalah pemilik domba itu, dia mengenal satu persatu domba-domba itu. Dari suaranya, dari tindak tanduknya, dia mengenal domba-domba yang dia miliki itu. Hal ini saudara-saudara menunjukkan adanya pengenalan yang dalam dari sang gembala terhadap domba-domba peliharaannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini juga menjadi renungan buat kita. Kita sebagai domba-domba Allah juga dikenal Tuhan Yesus. Camkan baik-baik saudara-saudara, kita adalah domba-domba Allah yang dikenal oleh Tuhan Yesus. Kita dikenal dengan karakter kita, kita dikenal dengan sifat kita, dan juga kita dikenal dengan apa yang sedang terjadi kepada kita. Pergumulan apa yang engkau miliki, engkau hadapi, persoalan apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan mengenalmu. Tuhan mengenalku, Tuhan mengenal kita semuanya, domba-domba yang Dia kasihi. Nah, kalau Tuhan mengenal kita, maka bukan hanya sekedar mengenal begitu saja. Karena kita Dia kenal dalam segala hal, Dia juga mau membantu, mau menolong, mau melepaskan, mau memberkati kita semuanya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak perlu takut dengan apapun juga. Karena Yesus mengenal kita. Dia tahu apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saat Tuhan mengenal kita, ini juga berarti Ia tahu dengan jelas semua pergumulan, semua kepahitan, semua kekecewaan, dan bahkan semua kebutuhan-kebutuhan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari serahkan dirimu, diri kita semua kepada Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung itu. Sebab Dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan takut. Yang ketiga saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bahwa apa? Bahwa domba-domba itu juga mengenal Tuhan Yesus yang menjadi gembala. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala kita? Ini yang harus kita evaluasi, kita renungkan. Maka hari ini melalui firman Tuhan ini, mari dengan sungguh-sungguh kita mengenal siapa yang menjadi gembala agung buat kita. Sehingga kita boleh hidup dengan tenang, hidup dengan nyaman, hidup tanpa keraguan-raguan. Kalau selama ini kita tidak berupaya, tidak mencari, tidak peduli dengan bagaimana gembala kita, tapi saya mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, mari kenali dulu siapa yang menjadi gembala kita. Ini berarti seharusnya domba-domba harus mengenal gembalanya, mengenal suara dari gembalanya. Oleh karena itu saudara-saudara, biarlah semoga melalui firman Tuhan ini kita juga semakin diingatkan supaya kita bisa dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenalah gembalamu, sebab Dialah yang akan memenangkan hidupmu, memberkati engkau, menyertai engkau. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk semakin mengenal siapa yang menjadi gembala bagi kami. Supaya kami jangan menjadi tercecer dan ragu dalam kehidupan dunia ini. Yang begitu kami pusing untuk mengenal banyak hal dalam kehidupan ini.
Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Jangan ragu-ragu. Kenalah Dia, karena kehidupan ini banyak yang membuat kita pusing. Sehingga kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.